Ini ada surat ini undangan deklarasi nasional dari, lihat kopnya, Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Jadi namanya aja untuk Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Kemudian coba lihat tempatnya di Indoor Multifunction Stadium Senayan. ya. Pesertanya 40.000 pengurus dan anggota organisasi desa. Turunin lagi. Tujuannya adalah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Bawahnya lagi ya. Di ininya siapa yang ininya? Oh, oke. Sehubungan dengan itu di atas maka berani mengundang saya. Oke. Jadi dari kalimat ini saya ada dukungan, ada ajakan, ada seperti itu. Dan deklarasi. Yes. Dan ini kan yang paling utama, konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Mana kalimat itu? Itu yang paling konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Ini kan itu udah ngerebut suara, itu udah jelas. Nah, tadi kan balik lagi. Apa appeal-nya atau apa himbauannya? Pertama, kan mesti ya kalau saya tangkap. Satu, hai masyarakat Indonesia, khususnya para santri, kecurangan sudah nemen terjadi. Iya. Sudah di depan kita. Dia sudah menonjok kita, kesadaran kita. Jadi itu kecurangannya udah luar biasa. Terus yang kedua, ini saatnya, dan menurut saya tadi Gus Husni, sebenarnya ya tidak ada pilihan lain sekalian melapor. Walaupun kita menganggap bahwa Bawaslu itu berpihak. Tapi harus dilaporkan juga kan? Harus dilaporkan. Dan itu tadi kalau memang ada sanksi sosial, dan sanksi sosial sedang berjalan, tapi sanksi administratif dan sebagainya, kita harus dorong itu sebagai bagian dari punishment. Kalau tidak, satu dibiarkan, itu akan terus berlanjut. Dan ini termasuk pelanggaran sebenarnya kan, melibatkan aparat desa untuk berpihak pada salah satu calon tertentu. Iya, itu jelas-jelas apa? Itu bagian dari infrastruktur negara. Dan yang lebih penting lagi, selain para santri dan masyarakat, kita juga menunggu nih. Menunggu apa sih yang mesti dilakukan oleh para santri itu. Jadi para santri sekarang sudah tahu ada kecurangan dan dia harus punya posisi nih. Kalau santri ya, pada level sekarang, itu sekarang di tingkat akar rumput sedang mengkonsolidasi secara masif mereka sendiri. Jadi sekarang pendataan, terus kemudian yang lain-lain itu sedang dilakukan. Karena apa? Kalau tanpa itu tidak mungkin terjadi. Itulah istilahnya yang pernah saya sampaikan, proses sawu sufufakum. Sawu berbaris. Ini proses berbaris. Nah, ketika berbaris itu kita yakinkan kepada publik bahwa segala sesuatu yang binidhamin dengan terstruktur itu akan bisa mengalahkan kebenaran yang bila nidhamin. Meskipun itu benar. Contoh yang Pak Bambang bisa kita lihat itu KPK aja deh gitu. KPK kan waktu itu ketika ada isu Talibanisme, itu kan kemudian dikeroyok semua orang. Ya kan? Semua dikeroyok, Pak Novel, dikeroyok secara publik. Terus kemudian itu kan kebenaran, tapi yang menyuarakan kebenaran masih sedikit. Bila nidhamin. Jadi Gus Husni mau mengatakan mari kita keroyok secara publik kecurangan-kecurangan yang terjadi ini, dan salah satunya adalah melaporkan. Kalau benar surat ini ada, dan ini ngeri sekali nih. Karena kemudian di situ dikatakan untuk kepentingan pemesanan tiket pesawat, kereta api dan hotel itu bisa dikoordinasikan dan paling lambat diterima oleh panitia. Bagi peserta yang terlambat mengirim data, maka dipersilahkan pembelian tiket secara mandiri dan akan diganti oleh panitia. Mudah-mudahan surat ini memang surat yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Karena kalau betul terjadi seperti ini agak ngeri nih. Karena ini sudah sistematik, terstruktur dan masif ini. Ngeri sekali. Itu tadi. Tadi itu angka yang sangat moderat kan, atau sangat minim untuk menghitung 1 juta itu, Pak. Karena ini 2 hari mereka di Jakarta, hotel, bis. Bayangkan mobilisasi logistiknya. Baik. Instruksi cawe-cawe itu udah bermetamorfose dan sekarang dilakukan di level yang paling dasar, melibatkan aparat pemerintahan yang paling dasar di desa. Jadi itu terkonfirmasi. Terus yang kedua,
mobilisasi ini dipastikan akan membuat pemilu itu curang. Ya, ya. Tidak Dan fair lah. Ya, tidak fair. Tidak. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lembaga yang mestinya mengawasi ini juga tidak bertindak secara independen. Dia diduga telah berpihak. Itu dilihat dari pernyataannya. Belum memeriksa, sudah menolak. Ya, defensif. Sudah defensif itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, bahwa ini prosesnya itu masif karena ada struktur kekuasaan di lingkaran kabinet yang diduga mendorong proses ini. Ya, ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan wakil menteri Ya. Kementerian Desa itu. Dan ini kan kira-kira, Bang, yang bisa melakukan ini yang punya logistik besar. Bayangkan misalnya 40.000 orang hadir se-Indonesia. Katakanlah satu orang itu membutuhkan anggaran 1 juta. Berarti berapa tuh? 1 kali 40.000. 40 M. Nah, big money itu. Siapa yang bisa memanggil? Dan maksud saya gini, itu Masya Allah, itu angka yang sangat besar untuk memobilisasi massa dan memanfaatkan. Ya. Saya tidak tahu ya fasilitas negara, tapi poinnya adalah bagaimana kemudian ini terjadi dengan mata telanjang dan ditolak sebagai fakta gitu. Iya. Bagaimana mungkin? Ya. Mudah-mudahan tim kampanye dari koalisi-koalisi lainnya itu juga segera membuat tindakan. Dan ini penting dilakukan. Tapi ini juga harus dimulai dengan kesadaran masyarakat bahwa ini tidak bisa